Oke, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin, seperti ini ada yang masuk satu build dan dua build berikutnya masih bermasalah. Oke, jadi mudah-mudahan lebih baik laga-laga malam hari ini. Dan mengenai dari keseluruhan analisa ya, dimana untuk Almeria ini kemarin kita buang ya, kita ambil di over untuk laga Sevilla. Kemudian Barcelona ini tetap tidak masuk ya, skor imbang 2-2. Manchester memenangkan laga dengan skor 3-0 menghadapi tim tamu Crystal Palace. Per setengah ini masuk. Kemudian Burnley menangkan laga dengan skor 4-0 ini masuk. Wolves tumbang dengan skor 3-2 menghadapi Ipswich ya. Dan untuk laga Lincoln ini tidak masuk. Galatasaray win masuk per 1 draw. Kemudian Grasshopper ini WH. Reims ini masuk. Juventus masuk di per 3/4, overnya tidak. Dan untuk laga malam hari ini kita membahas liga-liga top Eropa, tepatnya mulai dari Spain, La Liga ya, La Liga Spanyol. Tadi menghadapi Vallecano, kemudian Cagliari menghadapi AC Milan, Lazio menghadapi Torino dari Serie A ya, dan Napoli menghadapi Udinese, Verona menghadapi Atalanta. Kemudian dari Inggris Carabao Cup, Lincoln menghadapi West Ham, Newcastle menghadapi Man City. Dari Finlandia Picos Liga, Ilves menghadapi Marinham. Spain La Liga, Real Madrid menghadapi Las Palmas. Kita langsung saja di laga pertama. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Lincoln menghadapi tim tamu West Ham, dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan adalah tim tamu West Ham. Dan mengenai dari performa 5 laga terakhir, nampak jelas lebih baik performa West Ham dari 5 laga mereka. Line up pemain ada 1 pemain yang akan absen untuk tim tamu West Ham. Jadi untuk laga ini menurut pengamatan saya dari performa 5 laga terakhir dan pasaran laga malam hari ini masih berpotensi berada di West Ham. West Ham kalian bisa pur 1 handicap atau bisa ambil win. Rekomend saya coba di pur 1 handicap dengan memegang tim tamu West Ham. Bisa kalian pantau ya, karena ini masih cukup awal untuk kita memastikan dari pasaran cap dan odd yang ada di pasaran. Next, di laga berikutnya, tepatnya di laga yang kedua, kita membahas pertandingan tuan rumah Newcastle yang akan menghadapi tim tamu Manchester City. Untuk laga ini tim yang diunggulkan adalah tim tamu Manchester City. 5 laga terakhir City memang sangat menjanjikan, selalu meraih kemenangan, sedangkan Newcastle nampak sedikit mengalami penurunan performa seperti tidak sama seperti musim lalu. Jadi untuk laga ini per handicap cukup rendah, kita pegang di Man City ya. Man City ditahan per 4 handicap. Untuk laga ini kita pegang City tahan per 4 handicap. Oke, baik, di laga berikutnya untuk laga ini kita pergi ke pertandingan Finlandia Picos Liga babak playoff, di mana tuan rumah Elfs menghadapi Marinham. Di mana untuk laga ini tim yang diunggulkan Elfs memberikan per handicap. Dan mengenai dari performa 5 laga terakhir untuk Elfs, 2 kemenangan, 1 seri, 2 kekalahan. 5 laga terakhir untuk Marinham, 4 kekalahan dan 1 kemenangan. Jadi untuk laga ini saya pegang Elfs di laga ini di pur per 4 handicap. Saya cukup yakin ini berada di Elfs, atau kalian coba di pur setengah handicap, tetap pegang Elfs ya. Di laga berikutnya untuk laga ini kita pergi ke pertandingan dari La Liga Spanyol. Untuk laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Real Madrid menghadapi Las Palmas, di mana di laga sebelumnya Real Madrid tumbang menghadapi Atletico Madrid dengan skor 3-1 ya. Jadi di laga malam hari ini mereka harus meraih kemenangan dan menghadapi tim promosi yang baru ke La Liga. Ini ada Las Palmas, di mana di laga malam hari ini Las Palmas cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera. Total ada 5 pemain, sedangkan Real Madrid ada 3 pemain saja. Menurut pengamatan saya dari pasaran handicap ini berada di Real Madrid. Ini berada di Real Madrid. Kalian pur 1,5 handicap, saya cukup yakin ini akan lebih dari selisih 1 gol ya. Pur setengah ini cukup mampu. Pur 1,5 ya, oke. Laga selanjutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan Sadis FC menghadapi tim tamu Rayo Vallecano, di mana untuk laga ini tim yang diunggulkan adalah tuan rumah Sadis FC ya. Sadis FC nampak memberikan pur handicap per 4. Oke, dan mengenai dari performa 5 laga terakhir untuk Sadis FC, 1 kemenangan, 2 kekalahan, 2 seri. 5 laga terakhir untuk Rayo Vallecano, 1 kemenangan, 2 kekalahan, 2 seri. Dan ada 2 pemain sudah pastikan akan absen untuk rumah Sadis, dan beberapa pemain masih dipertanyakan untuk kedua tim. Menurut pengalaman saya di laga ini kita pegang Sadis. Oke, untuk laga ini kita pegang Sadis. Sadis ditahan per 4 handicap. Sadis kita tahan per 4 handicap. Oke. Di laga berikutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan Cagliari menghadapi AC Milan.
Oke, dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tim tamu AC Milan, dimana AC Milan nampak memberikan poor handicap di laga ini mencapai 1/4. Mengenai dari line up pemain untuk kedua tim, Cagliari ada 2 pemain mereka yang sudah pastikan akan absen, sedangkan AC Milan ada 4 pemain 5 laga terakhir. Untuk Cagliari memang tidaklah begitu baik, 3 kekalahan 2 seri 5 laga terakhir. Untuk AC Milan 3 kemenangan 1 kekalahan 1 seri. Dari pengamatan saya untuk laga ini kita coba berada di Cagliari tahan 1 handicap, saya berani tahan 1 handicap. Dan untuk analisis skor di laga Cagliari under 23/4 gol, kita coba di under gol untuk laga ini. Nah, itu dia laga berikutnya. Untuk laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Lazio yang akan menghadapi Torino. Untuk laga ini tim yang diunggulkan yaitu tuan rumah Lazio nampak memberikan poor handicap di laga ini mencapai setengah handicap saja. Seperti yang kita ketahui, Lazio memang sedikit mengalami penurunan performa ketimbang musim lalu. Terbukti dari 5 laga Lazio hanya memenangkan laga 1 kali, sedangkan Torino tampak lebih baik ketimbang tuan rumah Lazio. Tapi di laga ini kita berpacu di head to head dan pasaran handicap. Untuk laga ini kerap berakhir di skor imbang dan berakhir di under goal. Untuk laga ini dari handicap Lazio ini berada di Lazio, kita tahan bukan tahan per 4 ya, kita pegang leg-legan saja karena odd cukup rendah jika menahan per 4. Kemudian untuk analisis skor kita di under goal, under 2,5 gol untuk laga Lazio menghadapi Torino. Kita coba rekomend di under goal ya, clear tahan 1. Oke. Di laga berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Napoli yang akan menghadapi tim tamu Udinese. Napoli sedikit mengalami penurunan performa, tidaklah begitu bagus seperti musim lalu. Mengenai dari line up pemain untuk Napoli, ada 3 pemain mereka yang sudah pastikan akan absen, sedangkan Udinese di laga ini total ada 7 pemain yang akan absen. 5 laga terakhir Napoli 2 seri 1 kekalahan 2 kemenangan. 5 laga terakhir untuk Udinese 3 seri 2 kekalahan. Peringkat sementara sebenarnya cukup jauh karena ini awal musim, mungkin akan sedikit ada perbedaan. Napoli, kita tetap pegang Napoli walaupun dari odd memang kurang ya, terlalu rendah ya. Kata Napoli memberikan per 1. Kemudian di laga berikutnya kita membahas pertandingan Verona yang akan menghadapi tim tamu Atalanta. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tim tamu Atalanta. Atalanta tampaknya memberikan poor handicap di laga ini. Dan mengenai dari line up pemain kedua tim, Verona ada 4 pemain mereka yang sudah pastikan ini masih dipertanyakan, sedangkan Atalanta ada 3 pemain. 5 laga terakhir nampak lebih baik performa Atalanta ketimbang Verona. Jadi untuk laga ini dari pasaran handicap yang saya pantau ya, ini berada di Verona kita tahan 1 handicap. Untuk skor di over 2 gol. Nah, itu dia. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Lincoln dari Inggris Carabao Cup kita pegang West Ham per handicap atau win. Man City tahan per 4 handicap. Dari Finlandia Vickers Liga Elvas per 4 handicap ada per setengah handicap. Dari Spain La Liga ini kita pegang Real Madrid di per 1,5 handicap ya. Laga berikutnya Sadis tahan per 4 handicap, Cagliari tahan 1, analisis skor di under goal. Lazio rekomend di under goal, kemudian Napoli di per 1, Verona tahan 1 handicap, itu rekomend saja. Nah, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian kelanjutannya mudah-mudahan lebih baik dari laga kemarin malam. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.